dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Pada hari Kamis Putih yang merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus bersama muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, serta penuh makna yang mendalam. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikannya demi keselamatan kita, murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula di dalam upacara pembasuhan kaki yang nanti akan diperagakan. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta, peduli dan melakukan pertobatan. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Ekaristi seperti pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan batin kita hening sujud. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini, serta berupaya membangun keselarasan dengan seluruh alam ciptaan-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagi tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kamu. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada sejak. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran panggang. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada padanya. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagimu. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagi kamu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
di depan seluruh umatnya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan kami." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darah. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan kami. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid
kakinya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus tadi mengatakan begini, "Barang siapa sudah mandi, ia sudah bersih." Semua yang ada di sini sudah mandi? Betul, sudah mandi? Syukurlah, berarti sudah bersih semuanya. Kita semua memang sudah bersih, karena kita sudah mandi. Tetapi mandi di sini saya kira bukan mandi biasa, tetapi kita semua dipermandikan dengan air. Di saat itulah kita semua menerima penebusan dosa oleh Kristus. Pemberian diri Yesus yang besok akan kita kenangkan sudah mulai ditandakan dengan sangat jelas di dalam peristiwa pada malam hari ini. Di dalam bacaan yang kedua, Rasul Santo Paulus mengatakan kepada kita semua, apa yang dituliskan di sana adalah tradisi awali berkaitan dengan Ekaristi. Sesuatu yang membedakan sebenarnya dari perjamuan orang Yahudi dengan perjamuan yang Kristus. Karena di dalam perjamuan Yahudi tidak ada kata-katanya, tetapi di dalam perjamuan yang dilakukan Yesus ditambah kata-kata yang di kemudian hari kita sebut dengan
adalah kata-kata Yesus sendiri yang kemudian menjadi doa syukuran. Rasul Santo Paulus mencatat, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang diteraikan di dalam darah Kristus. Di dalam darah. Saudara-saudari, kita bersih karena itu. Yesus telah memeteraikan kita semua dengan darah. Karena kurban Yesus di kayu salib, maka kita semua bersih dari dosa. Kita diberikan hidup yang baru. Kita semua menjadi bersih dari dosa bukan lagi karena darah hewan seperti di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran, tetapi kita semua dibersihkan, diselamatkan karena darah Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus hadir kembali. Kristus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dibersihkan dari dosa. Semestinya yang tumbuh di dalam kehidupan kita adalah rasa syukur karena darahnya kita semua memperolehkan kehidupan. Mungkin kita ini terlalu biasa, saudara-saudara, setiap minggu menyambut komuni. Dan dengan kebiasaan yang seperti itu mungkin kita tidak merasakan lagi bahwa kita itu ditebus oleh Kristus. Yesus tadi juga mengatakan, kamu sudah bersih tetapi tidak semua. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa satu dari muridnya akan menyerahkan dia, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Gak ada kan di sini? Gak ada ya? Jadi saya nggak lihat tampaknya Yudas Iskariot. Kayaknya yang jadi rasul ini culun-culun semua gitu. Jadi nggak ada otaknya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu terkenal, dia dijadikan bendahara di antara para murid. Kadang-kadang tampak suci ketika dia mengatakan kepada Yesus saat Maria mengurapi kaki Yesus dengan mengatakan, kenapa minyak narwastu yang mahal itu hanya untuk mengurapi kakinya Yesus? Bukankah kalau itu dijual akan menghasilkan banyak uang dan membantu orang miskin? Tapi sebenarnya itu adalah kepura-puraan. Yudas Iskariot adalah seorang yang cinta uang. Saudara-saudari, kita bisa bayangkan kalau orang yang cinta uang ternyata apa saja itu dijual, gitu, termasuk gurunya saja dijual. Dan rasa-rasanya perdagangan manusia itu bukan hanya terjadi sekarang. Perdagangan manusia itu sudah ada zamannya Yudas Iskariot. Saya kira kita semua hari-hari ini dikejutkan bahwa di kalangan universitas ternyata juga terlibat berkaitan dengan TPPO, perdagangan orang mahasiswa ditawari untuk bekerja di luar dengan iming-iming mendapatkan sekian semester. Ternyata itu berkaitan dengan perdagangan manusia. Sangat mengerikan. Dan kayaknya juga ada universitas mungkin mantan orang universitas
mulia. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang demikian saya kira membawa keprihatinan. Keadilan bisa ditabrak, kebenaran bisa diingkari ketika orang berhadapan dengan cinta. Maka Yudas Iskariot menjadi peringatan bagi kita semua untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh yang sudah ditebus oleh Kristus juga sudah bersih seluruh. Saudara-saudari, kalau ada orang seperti Yudas Iskariot ini, maka menjadi sangat sulitlah apa yang dikatakan Yesus sesudah membasuh kaki para murid. Kalau aku guru dan Tuhanmu dan katamu itu tepat, Yesus mengatakan demikian, kamu pun wajib membasuh satu sama lain. Dengan kata lain, Yesus mau mengajak kita semua. Kalau guru dan Tuhanmu yang sangat terhormat itu mau merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi seorang hamba dan menjadi pelayan bagi yang lain, semestinya murid-murid Kristus juga demikian. Tetapi orang akan mengalami kesulitan ketika orang masih hidup seperti Yudas Iskariot. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan-bacaan hari ini ada yang sangat menarik kalau kita mendengarnya secara teliti, baik di dalam kitab Keluaran maupun di dalam bacaan Injil. Perjamuan itu rupa-rupanya diselenggarakan oleh keluarga-keluarga. Itu menarik. Keluargalah yang menjadi tempat terselenggaranya perjamuan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Berarti apa? Berarti keluarga-keluarga menyediakan diri untuk kehadiran Allah di dalam keluarga. Allah dibiarkan hadir di dalam keluarga. Saya kira ini adalah poin yang amat penting untuk kehidupan kita berkaitan dengan kaum keluarga. Bahkan bukan hanya itu saja, keluarga juga yang menyediakan bahan-bahan persembahan. Di dalam bacaan pertama tadi, ketika orang Israel mau keluar dari tanah perbudakan saat mengadakan perjanjian perjamuan, di sana dikatakan disediakan kambing atau domba. Umurnya berapa? Berapa? Minimal 1 tahun. Boleh kambing, boleh domba. Dikurung tanggal berapa? Tanggal 10. Dipotong tanggal berapa? 14. Saudara-saudari, tanggal ini penting. Tanggal 14 itu adalah tanggal berkaitan dengan bulan Nisan. Maka kalau kita perhatikan selalu 20 itu kan maju mundur. Karena apa? Berkaitan dengan tanggal 14 Nisan itu. Lalu kemudian saudara-saudari, kenapa dikurung 4 hari? Kenapa?
Iya, karena itu kambing jantan tadi kan, nggak boleh keluyuran. Jadi benar-benar dipersiapkan kambing itu supaya tetap suci. Maka dipilih kambing yang tidak mengenal perempuan. Betina maksud saya. Karena barang yang mau dipersembahkan itu adalah barang yang kudus. Maka benar-benar dipersiapkan tanpa cacat, tanpa celah. Dicari yang sungguh baik, dikurung selama 4 hari. Saudara-saudara, berarti mau mengatakan apa? Yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh keluarga itu adalah yang terbaik. Poinnya saya kira itu. Jadi kalau ada anak di dalam keluarga mau jadi romo, jangan dikatakan romo yang jelek ini aja yang jadi romo. Jangan. Pilih yang ganteng, pilih yang pintar. Jangan kambing congek dipersembahkan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi persembahan itu adalah persembahan yang terbaik. Kadang-kadang yang itu kolektor itu blunder. Karena apa? Mungkin supaya tidak karena takut mungkin diketahui kolektornya berapa itu diperok gitu ya. Ada lagi itu yang dilempit-lempitnya itu susah. Mau menyulitkan katanya mungkin yang itu kolektor. Jadi persembahkan yang baik disiapkan dari rumah. Kalau perlu uangnya digosok. Supaya bagus itu ya. Persembahkan. Saya mau mengatakan saudara, persembahan untuk Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik. Bukan sisa-sisa, tetapi persembahan yang terbaik. Itu poin. Dan inilah yang dibuat oleh orang Israel. Apa yang dibuat oleh keluarga yang juga menarik lagi adalah poin berbagi. Tadi dikatakan sangat jelas, kalau kambingnya itu terlalu besar, undanglah keluarga-keluarga yang lain untuk ambil bagian di dalam persembahan itu. Jangan sampai kambingnya besar, dimakan sendiri tidak habis, itu tidak layak. Maka berbagilah dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ketika mempersembahkan diri, orang diajak untuk berbagi, mengajak yang lain untuk bergabung, mengajak yang lain untuk bersatu, sehingga benar-benar persembahan itu menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga poin-poin yang baik dan menarik itu ada di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum hari raya Paskah, Yesus dan para rasul-Nya sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki dan ikut-ikutnya, lalu menyerahnya dengan kaki yang sering dikatakan
Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam dagingmu. Kata Simon Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Jawab Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain kakinya, karena ia sudah bersih semuanya. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka bersama dalam Yesus, mengertikah aku apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan Guru, telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi teladan dan kepadamu, supaya kamu pun berbuat sama, seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua
jika kamu melakukannya. Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga mereka dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita memohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah keluarga-keluarga yang memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi alam yang sedang menderita akibat dosa manusia, semoga oleh karena teladan kepedulian Yesus memampukan umat untuk turut serta peduli terhadap keprihatinan terhadap alam yang menderita akibat ulah dosa manusia tidak mengelola sampah dengan baik. Semoga seluruh umat peduli terhadap pelestarian alam ciptaan yang menjadi tempat kehidupannya di bumi. Marilah kita mohon. Bagi kita yang di sekitar altar ini, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menemukan langkah nyata sebagai bukti kecintaan kami terhadap Engkau dan mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Semoga kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa di keluarga kami masing-masing, sehingga menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela ber
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
menerima dan memberkati pemberian ini dengan persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepada pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostol. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan. Allah Bapa kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepada Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami
juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka semua orang kudus yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam hati-Nya, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Biarlah domba Allah itulah Dia yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabda saja. Mami,
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra.
Puji syukur 557. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka melanggar. Lalu mereka mengambil pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar menggunakan Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari Sabtu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang telah engkau makan itu?" Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Ya Allah, sumber kebijaksanaan sejati, segala sesuatu diciptakan di dalam Engkau, oleh Engkau dan karena Engkau. Engkaulah sumber dan kekuatan hidup kami, yang telah mengasihi sehabis-habisnya hingga titik darah terakhir yang tertumpah di kayu salib.
sebagian 3 juta